"Wahai Sa'ad, agama apa yang kau anut ini, sehingga engkau meninggalkan agama ibu dan bapakmu? Demi Allah, engkau harus meninggalkan agama barumu ini, atau aku akan mogok, makan dan minum sampai aku mati." Lalu Sa'ad menjawab, "Jangan lakukan itu, wahai ibu, tetapi aku tidak akan meninggalkan agamaku, walau bagaimanapun." Terakhir, Sa'ad mendatangi ibunya untuk membujuknya, supaya ia mau makan dan minum, walaupun cuma sedikit. Tetapi seorang ibu ini sangat keras kepala. Beliau tetap menolak dan bersumpah akan tetap mogok makan sampai ia mati. Sa'ad berkata kepada ibunya, "Demi Allah, seandainya ibu mempunyai 1000 nyawa pun, kalau nyawa itu keluar satu persatu dari tubuh ibu, dan ibu memaksa agar aku keluar dari agamaku yang saat ini, maka aku tidak sedikit pun meninggalkan agamamu ini karenanya." Tatkala ibu melihatku bersungguh-sungguh dengan ucapan itu, ia pun mengalah. Lalu ia menghentikan mogok makan dan minum itu dengan perasaan terpaksa. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm, fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufah." Walaupun kedua orang tua kita memaksa kita untuk syirik kepada Allah, untuk keluar daripada Islam, maka jangan ikuti, tetapi pergaulilah terus mereka dengan cara yang baik. Ketika tentara muslimin lari kocar-kacir dalam peperangan Uhud, Rasulullah SAW tinggal di medan tempur dengan kelompok kecil di antara kaum muslimin, tidak lebih daripada 10 orang. Satu di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat berdiri melindungi Rasulullah dengan panahnya. Tidak ada satupun anak panah yang dilepaskan Sa'ad dari busurnya, melainkan selalu mengenai daripada sasaran dengan jitu. Puncak kejayaan Sa'ad ialah ketika Khalifah Umar bin Khattab bertekad menyerang kerajaan Persia untuk menggulingkan pusat pemerintahannya dan mencabut agama yang berhala itu ke akar-akarnya di permukaan bumi. Khalifah Umar memerintahkan kepada setiap gubernur di wilayahnya mengirim setiap orang yang mempunyai senjata atau kuda, atau setiap orang yang mempunyai keberanian, kekuatan, dan orang yang berpikiran tajam. Maka tumpah luahlah di Madinah para pejuang muslim di setiap pelosok. Setelah semuanya selesai melapor, Khalifah Umar bin Khattab berunding dengan para pemuka yang berwenang, siapa kiranya yang pantas, yang dipercayai, dan yang diangkat menjadi panglima angkatan perang dalam peperangan itu. Maka semua bersepakat bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Khalifah menyerahkan panji kaum muslimin kepadanya dengan resmi dalam pengangkatan menjadi panglima. Maka berangkatlah pasukan yang berkahi Allah menuju sasaran yang ia tuju. Di dalamnya terdapat 99 orang bekas para pahlawan perang Badar, lebih kurang 319 orang para sahabat yang tergolong dalam Bai'at Ridwan, dan 300 orang pahlawan yang ikut dalam penaklukan Mekah bersama Rasulullah SAW, serta 700 putra-putra para sahabat dan pejuang-pejuang muslim lainnya, yang keseluruhan totalnya berjumlah 30.000 orang. Sesampainya di Qadisiyah adalah tempat yang mana jaraknya 120 km dari Kufah. Sa'ad menyiagakan seluruh pasukannya dan bertempur dengan hebat. Pada hari itu kaum muslimin bertekad dan mengepung seluruh musuh dengan ketat, lalu maju ke depan dari segala arah sambil membaca takbir. Pada pertempuran kali itu, kepala Rustam, yaitu panglima tentara Persia, berpisah dengan tubuhnya oleh lembing yang dilontarkan oleh kaum muslimin. Maka merasuklah rasa takut dan gemetar ke dalam hati musuh-musuh Allah, sehingga dengan mudah kaum muslimin menghadapi para prajurit yang Persia. Bahkan kadang-kadang mereka membunuh dengan senjata musuh itu sendiri.